Saya juga jadi mikir gini Kak, lowongan tuh saya kayak kira-kira gitu, saya harus gimana sih kalau nanti aku pilihan, kalau aku search itu namanya Papikostik kalau nggak salah. Oke, Papikostik test, ya. Sebenarnya saya kesusahan sih Kak di situ di Papikostik itu. Apa yang Bingung. membuat Anissa kesusahan dan bingung? Menurutku itu 2 pilihan yang harus dipilih dari 2 itu, dua-duanya bagus, dua-duanya sesuai, atau dua-duanya nggak sesuai, jadi bingung aja. Jadi Papikostik itu yang ini kan, kita make the same page dulu supaya sama-sama ngerti nih, saya dan Anissa. Papikostik itu yang dikasih 2 pilihan atau beberapa pilihan, terus nanti bilang saya paling ini atau saya yang tidak paling ini gitu ya? Bener ya? Iya, betul. Oke. Kemudian selama ini Anissa menjawabnya dengan apa? Dengan jujur kan pasti kan? Dan jawab semuanya ya? Semua pertanyaan dijawab ya? Saya jawab semuanya dengan jujur. Dengan jujur. Tapi itu kan saya beberapa kali psikotes ya Kak ya. Menurut saya jawaban saya tiap psikotes tuh beda gitu. Oh, kepribadian bisa aja sebenarnya, karena kan tapi balik lagi gini ya, tes psikotes itu dipakai, Papikostik itu kan udah itu tes yang lama ya, tes 70-an, 80-an, mungkin 60-an gitu. Jadi itu untuk mengukur beberapa, bukan kepribadian secara umum sih ya, tapi untuk beberapa traits yang bakal dipakai ketika kerja, misalnya leadership, terus kemampuan detail, kemampuan interpersonal gitu-gitu loh. Dan alangkah lebih bagus kalau misalnya Anissa jawabnya dengan jujur dan bisa dan karena gini, karena nanti kalaupun memang kan banyak tuh ya tips-tips psikotes di luar sana ya, ini cara jawabnya gini, bisa aja, cuma nanti kalau misalnya pun lulus bakal kerjanya bakal nggak enak gitu, karena kan tes psikotes ini dipakai sama perusahaan supaya bisa tahu nih secara pakai tes psikometri ini kandidat ini kurang lebih bakal gimana sih kerjanya gitu, dari segi leadership, dari segi interpersonal dan lain-lain gitu. Maka yang diambil adalah yang paling cocok dengan usernya itu manajernya gitu ya, yang bakal jadi direct supervisor di Anissa gitu. Jadi alasan kenapa memang nggak lolos psikotes, pertama mungkin yang biasa terjadi adalah Anissa tidurnya cukup nggak sebelumnya? Kayaknya cukup sih Kak. Cukup ya. Terus konsentrasi ya, sarapan pagi ada kan? Iya, sarapan. Nah, sarapan pagi. Terus Anissa pas lagi psikotes itu lagi stres nggak atau cemas nggak? Ada satu perusahaan yang cemas banget karena grogi mungkin ya Kak ya. Grogi ya? Tahu sih. Ada satu perusahaan yang dia punya cabang di Solo, jadi saya psikotesnya offline ke sana. Cemas aja. I see. Ya, jadi sebenarnya alasannya itu kalau kenapa nggak lolos psikotes itu, maksudnya tips untuk lolos psikotes itu cuman konsentrasi, tidur cukup gitu kan malamnya, sama jangan cemas, which is harus terus jujur dan konsentrasi, ngisi, kemudian ya isi aja sesuai dengan yang dipikirin. Jangan dipikirin wah ini kerjaan di perusahaan ini harusnya kayak gini, maka gue bakal kayak gini. Karena kenapa Anissa? Karena psikotes itu tuh misalnya di Papikostik aja kan, pertanyaannya sering berulang kan? Iya, diulang gitu pertanyaannya. Ya, kalau misalnya kita ada kandidatnya yang mereka ini banyak banget nih kandidat gue dulu pernah kayak gini Anissa. Dia memanipulasi tesnya gitu. Akhirnya ketika diukur dan dilihat angka hasilnya itu tidak kongruen, tidak nyambung lah gitu. Tadinya bilang gini, sekarang bilang gini. Nah, ini ada indikasi nih gitu kan. Nah, makanya lebih bagus adalah jujur aja. Kemudian kalaupun memang lolos di Papikostik ini atau satu alat tes ini, biasa perusahaan kan ada punya psikotes lainnya kan. Nah, itu bakal digabungin lagi tuh, dicocokin lagi.
Papi Kostiknya segini, misalnya wartegnya gimana gitu kan, kemudian tes korannya berapa gitu, dan itu saling complementary each other gitu, saling melengkapi satu sama lain. Nah, nanti bakal kelihatan. Makanya kalau psikotes itu sebenarnya no problem, Anissa. Kita hanya perlu untuk jujur, dan sekarang gimana sih keadaannya gitu dari segi leadership, pertanyaannya gitu aja sih sebenarnya. Apakah ini yang paling saya atau paling nggak saya gitu. Kalau misalnya pun dua-duanya nggak saya, ya kita harus milih sih selama ini, dan harus pikir dari pengalaman sebelumnya gimana sih gitu. Kalau di Papi Kostik ya terutama ya. Jadi jangan berharap ada tips-tips yang gimana, karena itu in my opinion that's wrong. Yang benar adalah yang jujur aja gitu. Kalaupun memang misalnya tidak lolos, berarti ada ketidakcocokan antara yang dibutuhkan user, manager, dengan Anissa gitu. Oke. Saya juga jadi mikir gini Kak, kayak apa tiap lowongan tuh saya cocokin sama pilihannya gitu. Saya kira-kira gitu, saya harus gimana sih kalau nanti aku dapat posisi ini kayak gitu. Enggak ya Kak, berarti ya Kak? Enggak. Jadi semua itu tergantung dari Anissanya sendiri. Sekarang gimana nih Anissa? Bisa jadi berubah ya, kayak tadi Anissa bilang kan, psikotes pertama dengan psikotes kedua bisa jadi berubah. Nah, bisa aja gitu. Karena kenapa? Jarak waktu antara psikotes pertama dengan psikotes kedua, let's say Anissa ikut volunteer misalnya, atau organisasi. Kemudian kemampuan Anissa untuk jadi leader gitu kan, kemampuan Anissa untuk berkomunikasi dengan orang lain untuk dapetin project itu atau selesai project itu bakal berbeda. Akhirnya nanti psikotesnya bakal beda. Jadi kalau misalnya mau lolos psikotes ya harus lihat ke diri sendiri, gimana sih leadership-nya, gimana sih cara kita detail untuk mengerjakan sesuatu selama ini gimana, kemudian gimana sih cara kita berkomunikasi dengan yang lain, apakah kita mau jadi center of attention ataukah kita bebas konflik misalnya, atau kita mencari konflik misalnya, bisa jadi kayak gitu. Nah sebenarnya ya benar, itu dinilai di Papi Kostik ya. Jadi kita evaluasi diri kita sendiri, kemudian kita coba selama ini gue gimana sih gitu. Nah kalau misalnya ternyata selama ini gue mencari konflik misalnya, ada kandidat yang suka cari konflik, bakal kelihatan di situ. Dan biasanya user bakal jadi red flag lah, belum tentu langsung dicoret, tapi jadi indikasi, wah ini bukan jadi pilihan pertama nih. Jadi balik lagi lihat ke diri sendiri, dan tujuan kerja itu kan sebenarnya gampang ya nih saya, nggak gampang sih tujuan kerja, tapi intinya adalah kita berkontribusi ke perusahaan punya masalah nih, punya target gitu ya, targetnya adalah mencapai 1 triliun misalnya omsetnya tahun ini. Kemudian ada dibagi dari beberapa divisi. Kebetulan salah satu divisinya adalah QC. Nah, kalau misalnya QC-nya itu tidak benar, maka dia akan merugi sebesar 100 juta per bulan misalnya, atau per minggu. Nah, makanya QC itu sangat penting. Nah, untuk melakukan itu butuh tim ya kan, ada supervisor, ada anak-anak subordinate-nya. Nah, supervisor itu punya keleluasaan, punya space untuk memilih anak-anaknya gitu ya. Maka dia akan memilih sesuai dengan apa yang dia percaya bisa mencapai target tadi, supaya QC-nya benar, tidak merugikan perusahaan 100 juta per bulan. Jadi sebenarnya tergantung dari si usernya, supervisornya kayak. Exactly, dan HR-nya. HR tuh biasa kalau perusahaan-perusahaan besar ya, Anissa ya, mereka udah punya standarnya. Misalnya kalau misalnya leadership-nya minimal segini, atau kombinasi dari semua itu minimal segini gitu kan. Dan usernya juga mereka bakal kasih input, gue pengennya yang kayak gini nih orangnya gitu, kenapa, karena gini. Biasa gitu sih. Jadi sekarang to-do list-nya adalah abis ini Anissa kalau misalnya ikut psikotes, pastikan kayak tadi udah bener ya, harus tidur cukup 7-8 jam gitu ya, jangan tidurnya kemalaman gitu. Kemudian pagi-paginya sarapan biar bisa fokus. Kemudian jawab dengan jujur sih Papi Kostiknya atau tes-tes lainnya gitu, dan konsentrasi penuh. Nanti lihat deh hasilnya bakal beda. Jangan pikir perusahaannya maunya gue gimana, tapi gue sekarang kayak gimana. Itu akan lebih bagus. Kalaupun memang nggak lolos, ya udah, berarti kita cari yang lain, atau kita evaluasi sekarang gimana sih. Menurut Anissa gimana?
Mau tanya dulu Kak. Kalau misalnya aku jawabnya kayaknya aku bisa nih lebih ke yang A gitu, nggak ke yang B, walaupun sebenarnya aku dua-duanya juga enggak. Gitu gimana Kak? Oke, maksudnya sekarang kayak aku berusaha jadi A gitu instead of B. Tapi sekarang kenyataannya kayak gitu atau enggak? Enggak. Bisa aja Anissa, cuman nanti beresiko. Kenapa? Beresikonya adalah karena ketika ditanya di pertanyaan lain, pertanyaan selanjutnya, nanti bakal ada ketidakcocokan. Tapi kalau mau dicoba bisa aja, cuman nanti bakal ada ketidakcocokan dan wah ini kok nggak cocok gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang dijawab dengan tidak jujur. Ganjil gitu ya. Jadi karena kita bisa ngelihat nih angka-angkanya dari jawabannya gitu. Kok ini nggak cocok gitu kan? Kalau misalnya kebanyakan di sebelah kanan atau sebelah kiri, kalau tengah-tengah itu ada indikasi gray areanya ya, berarti ada indikasi ada ketidakcocokan. Tapi gini, kalau misalnya Anissa belum pernah melakukan hal itu, ya, itu boleh, bukan boleh, itu bisa lah. Tapi kalau misalnya Anissa sudah melakukan hal itu dan diputarbalikan ya atau tidaknya, maka nanti bakal kelihatan. Nangkep gak? Ini agak ini nih. Kurang yang terakhir kurang nangkep sih Kak. Oke. Diputarbalikan gimana? Misalnya saya adalah orang yang suka cari konflik. Saya adalah orang yang tidak suka cari konflik. Nah, jawabannya adalah saya orang yang tidak suka cari konflik tuh, iya. Waktu ditulis di psikotes kan. Tidak cari konflik, tidak yang paling saya bukan orang itu. Tapi kenyataannya ternyata kebalik. Saya adalah orang yang suka cari konflik. Iya. Nah itu kalau itu better jangan, karena nanti bakal ketahuan. Tapi kalau misalnya ternyata ada pertanyaan yang belum dikerjakan, misalnya saya lebih suka presentasi, saya lebih suka mengerjakan presentasi sendirian. Opsi kedua, saya lebih suka mengerjakan presentasi bersama teman misalnya, ya kan? Nah, ternyata ini contoh aja, Anissa belum pernah nih mengerjakan presentasi bersama teman atau sendirian gitu kan. Ini nggak mungkin sih, tapi contoh aja ya. Yeah. Nah, maka Anissa bisa berkira-kira, gue lebih suka yang mana sih gitu. Paham kan? Paham. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang belum pernah dilakukan, kita bisa mempercayakan intuisi kita untuk gue lebih suka yang ini gitu. Belum pernah dikerjakan, tapi kalau misalnya udah pernah dikerjakan dan gue udah tahu diri gue seperti apa, jangan diputarbalikan karena bakal bahaya resikonya. Nangkep ya? Nangkep, paham sih Kak. Siap, nanti aku coba tipsnya waktu psikotes next. Iya, jangan cemas sih kalau misalnya pun memang tidak cocok, ya udah nggak cocok. Karena kalau bisa dipaksakan cocok, nanti Anissa bakal work like hell. Bakal kerja di sana bakal serius. Kerja juga jadi nggak happy ya kayak. Bener, kerja nggak happy. Kalau Anissa kerja nggak happy, nanti nggak fulfill kan karir plan-nya. Kemudian yang kedua, si perusahaannya dan supervisornya juga nggak puas gitu. Jadi no problem. Ini masalah cocok nggak cocok aja sih Anissa. Meaning Anissa harus coba untuk apply lebih banyak lagi. Oke, siap Kak. Jadi kesimpulan dari tips menghadapi tes Papi Caustic adalah yang pertama, pastikan pilih opsi dan jawab sejujur-jujurnya. Yang kedua, ini yang paling penting nih, konsentrasi, tidur cukup sebelumnya 7-8 jam dan jangan cemas, jangan panik. Selanjutnya adalah jangan coba-coba manipulasi jawaban karena hasilnya bisa jadi nanti justru nggak kongruen. Jadi ya rugi sendiri. Lalu, jangan sesuaikan dengan keinginan perusahaan, tapi sesuaikan dengan kondisi Anda saat ini. Yang terakhir adalah, kalau misalnya belum pernah menghadapi kondisi yang ditanyakan di pertanyaan, maka percayakan intuisi Anda kira-kira apa yang akan Anda lakukan. Semoga hasil Papi Caustic-nya bisa lancar, dan kabar-kabarin ya kalau udah lolos.
Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.